Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desriani, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, LPTK UIN Raden Fatah Palembang, Rabu 8 Oktober 2025, melaksanakan video pembelajaran dengan materi meraih kesuksesan dalam kompetisi dan etos kerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa ya. Oke, baiklah kakak, sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita bermanfaat dan terkeridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Oke, siap. Ketua kelas silakan dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. Baiklah kawan-kawan, kita sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu absen dulu kehadirannya ya. Iya. Hadir ya. Coba saya cek dulu. Intan Amalia Hadir, Bu. oke. Afis, Ibu, Aura. Hadir, Bu. Aura sakit? Iya. Oke, baiklah ya. Sebelum kita belajar, coba dicek dulu di dalam lacinya, di kiri kanannya ada sampah apa enggak? Coba kalian cek. Oke, tidak ada? Oke, silakan disiapkan dulu buku mapel pie-nya. Sudah? Oke, anak-anak, baiklah. Kita akan belajar materi ya. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, Ibu mau persepsi dulu materi minggu lalu. Siapa yang tahu minggu lalu belajar? Masih ingat gak minggu lalu kita belajar tentang apa? Kompetisi. Oke, baiklah. Siapa yang tahu apa itu kompetisi dalam kebaikan? Saya, Bu. Oke, apa Mil? Kompetisi adalah ajaran untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke. Kompetisi adalah ajaran bagaimana kita berlomba-lomba dalam menuntut kebaikan. Oke, bagaimana cara berlomba-lomba dalam menuntut kebaikan? Saya, Bu, dengan niat ikhlas, mencintai kebaikan, dan merasa rugi jika tidak berbuat kebaikan. Oke, baiklah, kita beri aplaus dulu untuk teman kita. Oke, baiklah, itu tadi persepsi materi kita di minggu lalu ya. Sebelum kita masuk materi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. 1. Mampu membaca dan menghafalkan surat Al-Maidah ayat 48. Yang kedua, mampu menganalisis pokok-pokok hadis tentang etos kerja. Dan yang terakhir itu adalah mampu memberikan contoh etos kerja itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke,
coba dipahami dulu. Sudah? Oke, baiklah. Sepertinya ini tegang semua. Kita refresh otak dulu ya. Kita ice breaking dulu sebelum kita putar video pembelajaran ya. Oke, kita ice breaking dulu. Silakan semua berdiri. Oke, silakan duduk kembali. Ya, oke, otaknya sudah refresh ya. Lanjut, lihat di layar. Itu nanti putar video pembelajaran. Silakan dilihat, diseksamakan apa itu hikmah dan sebagainya, dilihat baik-baik ya. Silakan. Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Destriani dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 dalam materi meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Dalam materi kali ini diharapkan anak-anak mampu membaca dan menghafal surat Al-Maidah ayat 48 serta At-Taubah ayat 105 dengan takdim. Selain itu, anak-anak dapat menganalisis makna dan kandungan ayat dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, serta dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Makna kesuksesan menurut Islam yaitu kesuksesan sejati dalam Islam adalah keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat. Kuncinya adalah beramal soleh, memiliki etos kerja tinggi, dan mengikuti ajaran Islam. Di dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ayat ini memerintahkan kita untuk berkompetisi dalam kebaikan, bukan dalam hal keburukan atau kedengkian. Makna penting, Islam menjunjung tinggi semangat berprestasi dan berkolaboratif. Kesuksesan bangsa dimulai dari individu yang tekun dan beretika. Sedang di dalam surat At-Taubah ayat 105 yang artinya bekerjalah kamu maka Allah, Rasul dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Pesan dalam surat At-Taubah ayat 105 yaitu Allah memerintahkan kita untuk beramal dan bekerja keras. Amal akan dinilai, dilihat dan dipertanggungjawabkan. Sedangkan hadis tentang etos kerja yang memiliki arti lebih baik mengumpulkan kayu sendiri daripada meminta kepada orang lain, hadis riwayat Bukhari. Nilai yang diajarkan dalam hadis ini yaitu mandiri dan produktif lebih mulia daripada bergantung pada bantuan orang lain. Islam menanamkan harga diri dan usaha mandiri. Sedang kisah inspiratif yang dapat kita contoh yaitu
Abdullah bin Idris dan Abu Bakar bin Isyaid adalah ulama yang hatam Al-Quran ribuan kali. Pelajarannya yang dapat kita petik yaitu mereka tekun dan disiplin dalam memiliki etos kerja spiritual yang tinggi. Kesuksesan lahir dari ketekunan dan keikhlasan. Perilaku fastabiqul khairat yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama dengan memulai dengan basmalah, penuh semangat, konsisten atau istiqomah, belajar dan menambah ilmu, bekerja sama, serta amati tips dan modifikasi hal-hal yang positif. Manfaat berlomba-lomba dalam kebaikan yaitu yang pertama dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dapat pahala yang besar. Yang kedua menjadikan pribadi yang bermanfaat. Yang ketiga pekerjaan selesai lebih cepat. Yang keempat termotivasi untuk menjadi lebih baik. Yang kelima meningkatkan disiplin dan tanggung jawab. Yang keenam mempererat hubungan dengan orang lain. Etos kerja seorang muslim memiliki tujuan bekerja sama. Menurut Islam yang pertama meraih ridha Allah, yang kedua menghindari kemungkaran, yang ketiga beramal sosial, yang keempat menafkahi keluarga. Etos kerja bukan sekedar duniawi, tapi bagian dari ibadah. Cara meningkatkan etos kerja yang pertama, buat skala prioritas pekerjaan. Yang kedua, tingkatkan ilmu, keterampilan, dan semangat. Yang ketiga, berikan motivasi kepada sesama agar maju bersama. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan dan bekerja keras adalah ajaran mulia umat Islam. Yang kedua, kesuksesan diraih dengan niat yang lurus, usaha yang giat, serta selalu berdoa. Yang ketiga, mari jadikan setiap aktivitas sebagai ladang amal yang bernilai ibadah. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang perwakilan dari kelompok 1 coba presentasikan apa yang dihasil dari menonton video tadi. Silakan, ya boleh, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat tayangan video pembelajaran ini, kami kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai apa saja yang bisa diambil dari video tersebut. 1. Pengertian etos kerja, yaitu bekerja sebagai ibadah dan amanah yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, ikhlas, bertanggung jawab, dan profesional untuk meraih kebaikan dunia akhirat sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, serta memiliki semangat untuk terus berkarya dan berkontribusi demi kemaslahatan umat. 2. Konsep utama etos kerja dalam Islam. 1. Sebagai ibadah. 2. Sebagai amanah. 3. Sebagai rahmat. Dan keempat sebagai kehormatan. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, itu tadi penyampaian dari kelompok 1. Selanjutnya siapa yang udah siap, kelompok berapa? Oke, silakan Fantika. Setelah melihat video tersebut, kami dari kelompok 3 akan mendeskripsikan hasil diskusi kelompok di mana dalam etos kerja itu memiliki beberapa prinsip diantaranya: 1. Ikhlas dan akhlak mulia. 2. Sungguh-sungguh dan pantang menyerah. 3. Profesional dan
Silakan diisi sesuai kemampuan kalian ya. Diisi, silakan diisi LKPD-nya. Ditulis itu LKPD-nya sudah kamu isi ya. Sudah selesai. Ternyata waktu kita sudah selesai ya pembelajarannya sama Ibu hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu refleksi dulu ya. Yang pertama, gimana cara Ibu ngajar? Ayo siapa yang mau ngomong? Bu, Ya, mudah dipahami dan simpel. mudah dipahami dan simpel. Oke, itu tentang Ibu ya. Tentang alat dan media pembelajarannya. Saya Bu, Gimana? asik Bu karena ada S-breaking-nya dan video pembelajaran sehingga kami mudah untuk memahami. Oke, asik kata Tika karena ada ice breaking-nya dan ada video. Jadi pemahaman kalian bisa dengan melihat, mendengar, dan menulis. Oke, baiklah. Sebelum Ibu tutup hari ini, Ibu kasih PR dulu ya di rumah. Silakan kalian buat tugas tentang contoh etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Kita kumpulkan minggu depan, ya. Dan jangan lupa persiapkan materi minggu depan itu kita tentang cabang iman, ya. Silakan di rumah dipelajari, dibaca bukunya, oke? Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.